Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farida Nahwa Firdausi dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan psikologi belajar PAI karakteristik remaja awal. Yang pertama yaitu pengertian karakteristik perkembangan remaja awal. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentan kehidupan. Satu periode tradisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri, usia menyeramkan, masa unrealis, dan ambang menuju kedewasaan, menurut Crowley tahun 2011. Remaja pada usia 12-16 tahun, jika dilihat dari segi mental dan intelektual, bisa dikatakan dalam tahap menuju sempurna. Menurut Albert Binet, kemampuan anak untuk mengerti mengenai informasi abstrak baru sempurna di usia 12 tahun. Dan pada usia ke-14 tahun, si anak sempurna dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang abstrak. Pada keadaan ini, mereka cenderung mempercayai apa yang ada dalam pikirannya. Dalam hal ini akan membuat anak menjadi tidak mau menerima pendapat orang lain, dan menyebabkan mereka tidak takut menentang orang tua ataupun guru. Sehingga dalam hal ini, diperlukan peran orang tua dalam mengarahkan anaknya agar mampu belajar menghadapi masalah dan mampu mengambil sikap yang tegas, menurut Ghazali tahun 2007. Masa awal remaja ini bertahap di mana remaja mengalami krisis karena adanya perubahan cepat yang memunculkan sesuatu yang dirasakan dan berbeda pada aspek fisik maupun psikososial mereka. Pertumbuhan organ seks primer seperti menstruasi pada remaja perempuan, mimpi basah pada remaja laki-laki, berimplikasi terhadap munculnya hasrat seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Pertumbuhan karakteristik seks sekunder seperti menonjolnya payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis yang terlambat atau terlalu dini seringkali menimbulkan perasaan malu atau minder atau kurang percaya diri karena merasa keadaan mereka berbeda dengan sebayanya. Keinginan untuk mencari nilai dan energi baru meningkatnya kecintaan terhadap diri sendiri, serta banyaknya fantasi terhadap kehidupan merupakan dunianya remaja. Keberadaan keluarga dan teman sebaya menjadi kebutuhan yang penting bagi remaja untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bila melihat kembali data masalah kesehatan remaja pada bagian awal tulisan ini, dapatlah ditarik benang merah bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan remaja dengan masalah kesehatan yang terjadi. Kemudian ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja awal. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja awal, dari 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja, mencari-cari nilai dan energi baru, serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagi peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, dan idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Yang keempat, ada hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Pada tahap ini, tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri.
Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Yang kelima yaitu hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok. Standar perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya, sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal yang sangat penting. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan remaja awal. Yang pertama, status tidak menentu pada masa ini. Status anak remaja dalam masyarakat tidak dapat ditentukan atau membingungkan. Yang kedua yaitu emosional pada remaja terjadi Sturm und Drang. Artinya, suatu masa terdapat ketegangan yang dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelenjar-kelenjar yang terjadi pada waktu ini. Yang ketiga, tidak stabilnya keadaan karena mengalami ketegangan-ketegangan. Maka remaja tidak stabil keadaannya. Yang keempat, mempunyai banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan jasmania. Karena remaja sudah mulai memikirkan tampangnya dan bentuk badan yang diidam-idamkan. Yang kelima, masa yang kritis remaja dikatakan sama yang kritis. Hal ini disebabkan karena dalam masa ini ditentukan apakah anak dapat menghadapi persoalan-persoalannya dengan baik. Kemudian ada penanaman nilai agama pada remaja awal. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena agama mengatur segala kehidupan manusia, seperti mengatur bagaimana supaya hidup dalam ketentraman batin atau jiwa, atau dengan kata lain bahagia di dunia dan di akhirat. Maka, pemahaman agama di sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak, khususnya pada kaum remaja. Karena pendidikan agama mempunyai dua aspek penting. Aspek yang pertama, dari pendidikan agama ditunjukkan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian. Siswa diberi kesadaran akan adanya Tuhan. Lalu dibiasakan melakukan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-larangannya. Dalam hal ini, siswa dibimbing agar terbiasa kepada peraturan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, seperti yang diberikan oleh keluarga yang berjiwa agama. Aspek yang kedua dari pendidikan agama adalah ditunjukkan kepada pikiran dan pengajaran agama itu sendiri. Pendidikan agama yang diberikan sejak kecil akan memberikan kekuatan yang akan menjadi benteng moral yang mengawasi tingkah laku dan jalan kehidupannya, dan menjadi obat anti penyakit atau gangguan jiwa. Kemudian ada pendidikan agama Islam bagi remaja. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting, sehingga orang tua harus mampu mengarahkan pendidikannya di bidang keagamaan. Seorang anak sejak dini harus mampu membaca Al-Quran, sudah bisa melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Orang tua berkewajiban membahagiakan anak-anak mereka di dunia dan di akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup seorang muslim. Yang pertama ada pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini sangat mendasar bagi seorang remaja, karena dengan pendidikan akidah diharapkan remaja akan mengetahui dan mengenali siapa Tuhannya, bagaimana cara bersikap, dan apa saja yang harus dilakukan remaja dalam kehidupan. Dengan pemantapan akidah, dengan diberikannya ilmu-ilmu tauhid, diharapkan seorang akan terbimbing menuju keyakinan beragama secara mantap. Yang kedua, pendidikan ibadah. Materi pendidikan ibadah secara menyeluruh oleh para ulama telah terkemas dalam sebuah disiplin ilmu yang dinamakan ilmu fikih atau fiqh Islam.
Seorang remaja dalam masa perkembangannya harus diajarkan ibadah mahdoh, seperti syahadatain, sholat, zakat, saum, dan haji. Juga diajarkan ibadah guer mahdoh, yaitu bentuk aktivitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah. Kemudian yang ketiga, ada pendidikan akhlak. Semakin tinggi atau semakin tebal akidah seseorang, niscaya akan terlihat semakin tinggi semangatnya dalam beribadah dan semakin halus budi pekertinya. Dengan pendidikan akhlak diharapkan dapat menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiyah remaja. Sehingga dengan pendidikan akhlak yang memadai, seorang remaja akan benar-benar dapat diharapkan kesolehannya. Yang keempat yaitu pendidikan ekonomi. Seorang remaja dilatih untuk menabung, giat bekerja, dan giat belajar. Tetapi juga diberikan pengetahuan tentang adanya kebutuhan hidup dan bagaimana memenuhi kebutuhan. Mereka diarahkan agar menjadi manusia yang produktif, bukan manusia yang konsumtif. Seorang remaja perlu diajarkan bahaya hidup konsumtif, yang bisa menjadi lantaran hidup dalam kemiskinan. Yang kelima, ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan harus diberikan bagi seorang anak setelah memasuki masa remaja, karena masa remaja adalah masa yang rawan dan pengawasan orang tua relatif kurang karena kesibukan remaja yang sering di luar rumah. Olahraga, kebersihan, dan seleksi makanan hendaklah dibiasakan di kalangan remaja. Kemudian ada tahap perkembangan remaja awal. Menurut Sarwono tahun 2006, remaja awal atau early adolescence, seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun. Masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. Metode pendidikan agama Islam pada remaja awal. Yang pertama adalah ada metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral, spiritual anak dalam remaja, mengingat pendidikan adalah figur terbaik dalam pandangan anak. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja, misalnya mencontohkan sholat, mengaji, dan ibadah-ibadah atau perbuatan baik lainnya. Kemudian yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperlihatkan bagaimana jalannya suatu proses tertentu kepada yang diajar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan anak pada remaja. Misalnya, mendemonstrasikan langsung seperti praktek sholat, wudhu, dan praktek penyelenggaraan sholat jenazah. Yang ketiga ada metode nasihat. Termasuk metode pengajaran agama pada remaja yang cukup berhasil dalam membentuk akidah anak, dan mempersiapkannya baik secara moral maupun emosional adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasihat-nasihat. Karena nasihat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak akan hakikat sesuatu, mendorong untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi remaja awal. Piaget meyakini apabila perkembangan kognitif terhambat, maka perkembangan moral juga akan terhambat. Remaja belum mencapai perkembangan berpikir abstrak, maka belum mampu memahami aturan, nilai moral secara baik, dan belum dapat menginternalisasikannya dalam kehidupannya. Di samping faktor-faktor kognitif, faktor lingkungan sosial penting pula artinya bagi perkembangan moral remaja. Lingkungan sosial itu meliputi yang pertama, orang tua atau guru sebagai model. Untuk menghindari kesalahan, remaja harus melakukan tingkah laku yang sesuai dengan nilai moral sesuai peniruan terhadap tingkah laku orang tua.
Standar moral yang didapat dengan cara inilah yang menjadi sistem moral remaja yang mengarahkan tingkah lakunya. Menurut tim dosen tahun 2005 halaman 102. Yang kedua, disiplin yang dilakukan orang tua. Hubungan antara disiplin orang tua dan perkembangan moral remaja dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua menonjolkan kekuasaan dalam mendisiplinkan remaja dapat melemahkan perkembangan moral remaja. Yang kedua, orang tua yang melaksanakan disiplin penarikan cinta menimbulkan pengaruh yang buruk atau negatif bagi perkembangan moral remaja. Yang ketiga, orang tua yang menggunakan disiplin induksi atau memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu. Dalam mendisiplinkan remajanya, meningkatkan perkembangan moral remaja. Yang keempat, disiplin yang dilakukan ayah jarang mempengaruhi perkembangan moral remaja. Yang kelima, perasaan kasih sayang yang diberikan orang tua melalui tingkah laku yang ramah, hangat, dan sentuhan-sentuhan fisik sangat positif akibatnya terhadap perkembangan moral remaja, terutama kasih sayang seorang ibu. Yang ketiga, ada interaksi dengan teman sebaya. Dengan meningkatnya interaksi dengan teman sebaya, maka kemampuan role taking atau memahami sesuatu atau peristiwa dari sudut pandang orang lain itu pun makin mahir dan sempurna, dan ini merupakan jalan bagi perkembangan moral. Pendapat Colbert mengenai tahap perkembangan moral yang dicapai pada periode remaja yaitu moralitas pasca konvergensional, yang merupakan tahap perkembangan moral tertinggi. Maka pada saat ini remaja telah dapat menginternalisasikan moral menjadi miliknya sendiri. Perilaku moral remaja saat ini dikendalikan oleh tanggung jawab batinnya sendiri. Hal ini berarti pertanggungjawaban secara moral setiap perilaku moralnya terletak pada diri si remaja itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.